Saya Roberto Septa Adiana, F132009. Di sini saya akan menjelaskan tentang money laundering. Pada beberapa tahun terakhir ini, kejahatan-kejahatan yang melibatkan uang itu kan mulai bermunculan. Seperti juga money laundry yang jelas ilegal karena memberi insentif dan perlindungan terhadap uang-uang yang haram. Pencucian uang atau money laundry itu perbuatan yang menitipkan, menyumbangkan, menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, dan membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Untuk itu, kasus pencucian uang atau money laundry itu harus dipersulit atau juga dicegah. Dengan mempersulit atau mencegah money laundry, diharapkan ada sistem yang bisa mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal seperti penyelundupan, kemudian korupsi, pembiayaan tindak terorisme, penggelapan pajak, dan lain-lain. Jika seorang kriminal tidak bisa menikmati uang hasil kejahatannya, maka jelas akan berkurang kesempatan bagi mereka untuk melakukan tindak kejahatan. Definisi: jadi pencucian uang itu sebagai tindak pidana yang terorganisir. Tentu ada beberapa pihak yang terlibat dan mempunyai tugas masing-masing. Biasanya organisasi seperti ini disebut dengan sindikat atau jaringan. Agar organisasi ini berjalan dengan sempurna, yang pastinya sesuai dengan rencana, perlu juga adanya kerangka tertentu sebagai sarana. Beberapa literatur mengemukakan bahwa kegiatan pencucian uang mempunyai kerangka, model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan, serta pelaku tertentu dalam kejahatan merupakan satu paket. Meskipun penipuan dan pencucian uang adalah kejahatan berdasarkan penipuan, dan meskipun pergerakan dana yang diperoleh dengan penipuan adalah jenis pencucian uang, penipuan dan pencucian uang itu jelas berbeda dan tidak boleh disamaratakan. Pencucian uang itu telah didefinisikan dengan beberapa cara, tetapi pada dasarnya itu adalah proses yang dilakukan oleh atau atas nama penjahat dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan kriminal dan asal-usul hasil gelap mereka. Tujuan itu seringkali dicapai melalui serangkaian transaksi keuangan, terkadang melibatkan sejumlah negara dan melalui berbagai produk keuangan. Modelnya sendiri menurut Schaap dan Cheese mengemukakan banyak model untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Seperti yang pertama itu ada model dengan operasi C-Chase. Model ini itu menyimpan uang di bank di bawah ketentuan, sehingga bebas dari kewajiban lapor transaksi keuangan atau non-currency transaction report, dan melibatkan bank luar negeri dengan memanfaatkan tax haven. Kemudian yang kedua ada model pizza connection. Model ini itu memanfaatkan sisa uang yang ditanam di bank untuk mendapatkan konsesi pizza dan melewati negara tax haven dan memanfaatkan ekspor fiktif. Kemudian yang ketiga ada model lamina. Model ini memanfaatkan pedagang grosir emas dan permata dalam negeri dan luar negeri. Kemudian yang selanjutnya ada model dengan penyeludupan uang kontan ke negara lain. Jadi model ini mempergunakan konspirasi bisnis semu dengan sistem bank paralel. Kemudian yang terakhir, model dengan melakukan perdagangan saham di bursa efek. Model ini melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan yang bergerak di bursa efek. Kemudian yang selanjutnya ada modus operandi. Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang, terdapat pengkategorian beberapa modus yang didasarkan pada tipologinya.
Yang pertama ada tipologi dasar, kemudian ada tipologi ekonomi, tipologi IT, dan yang terakhir ada tipologi high-tech. Tipologi dasar terbagi atas yang pertama, ada modus orang yang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang, dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya sendiri, orang ketiga hampir selalu nyata dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen. Orang ketiga biasanya menyadari ia dipergunakan. Kemudian orang ketiga tersebut merupakan orang kepercayaan yang bisa dikendalikan dan hubungan dengan pelaku sangat dekat, sehingga dapat berkomunikasi setiap saat. Kemudian yang kedua ada modus topeng, usaha sederhana. Jadi modus ini tuh merupakan kelanjutan modus orang ketiga, di mana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Kemudian yang selanjutnya ada modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga berdiri sendiri. Di sini itu terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat, dan digunakan lagi dalam pembiayaan aset-aset. Modus ini tuh banyak meninggalkan jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data lain-lain yang mengarah pada nasabah itu sendiri, serta keluar masuknya dan proses transaksi baik yang menuju pada seseorang maupun pada aset-aset ataupun pada pembayaran-pembayaran. Modus kombinasi perbankan atau usaha yang dilakukan orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain. Kemudian yang kedua ada tipologi ekonomi. Yang pertama terdiri atas modus morphing. Modus morphing itu pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlah-jumlah kecil di bawah batas uang tunai, sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut. Untuk kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para morphing di satu tempat pada suatu bank, kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda, atau disetorkan pada rekening-rekening pelaku pencucian uang di kota lain, sehingga terkumpul dalam beberapa rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku, namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya. Ada modus perusahaan rangka. Disebut seperti itu karena perusahaan ini tuh sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan suatu atau uang. Perusahaan rangka itu dapat digunakan untuk penempatan atau placement dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka dapat terhubung satu dengan yang lain. Misal, PT A dimiliki oleh PT A yang berada di daerah atau negara lain, sementara saham PT B sebagian itu dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan atau PT D yang berada di daerah atau negara lain. Kemudian ada modus pinjaman kembali. Jadi modus pinjaman kembali itu seperti suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha. Contohnya, pelaku pencucian uang menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A atau orang ketiga, dan A itu kemudian memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B, dan sebagian dana juga didepositokan ke bank C. Selain itu, si A meminjam uang ke bank D dengan bunga deposito bank C. A kemudian membayar bunga dan pokok pinjaman ke bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena harus membayar bunga pinjaman. Namun uang ilegal tersebut telah berubah menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap. Kemudian modus menyerupai MLM. Modus under invoicing yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang
yang nilai jual barang tersebut sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumnya dalam faktur. Kemudian ada modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus of under invoicing. Modus over invoicing 2 itu di mana sebenarnya tidak ada barang yang diperjualbelikan. Yang ada itu hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian atau penjualan fiktif. Sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang. Kemudian modus pembelian kembali, di mana pelaku menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli suatu yang ia telah miliki. Kemudian ada tipologi IT. Yang pertama ada modus e-business, hampir sama dengan menyerupai MLM, namun menggunakan sarana internet. Kemudian yang kedua modus scanner, itu merupakan tindak pidana pencucian uang dengan predikat crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi keuangan. Kemudian ada tipologi high-tech, itu suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema, namun orang-orang kunci tidak saling mengenal. Nilai yang uang juga relatif tidak besar, tetapi bila dikumpulkan itu menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal juga dengan modus cleaning, di mana kejahatan ini tuh biasanya dilakukan dengan menembus sistem database suatu bank. Kemudian yang selanjutnya ada modus operandi menurut Mahmudin HAS. Ada 8, yang pertama itu ada kerjasama penanaman modal. Uang hasil kejahatan itu dibawa ke luar negeri, kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing atau joint venture. Kemudian selanjutnya keuntungan dari perusahaan joint venture ini diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek lain, sehingga keuntungan dari proyek tersebut sudah uang bersih, bukan uang sesudah dikenakan pajak. Kemudian yang kedua ada kredit bank Swiss. Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito. Deposito itu dijadikan jaminan hutang atas pinjaman di bank lain di negara lain. Uang dari pinjaman ditanamkan kembali ke negara asal di mana kejahatan dilakukan. Atas segala kejadian ini menjadikan uang itu sudah bersih. Kemudian transaksi ke luar negeri. Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di negara asal. Selanjutnya dari luar negeri uang dibawa kembali ke dalam negeri oleh orang-orang tertentu seolah-olah uang itu berasal dari luar negeri. Kemudian ada usaha tersamar di dalam negeri. Suatu perusahaan samaran di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan. Perusahaan itu berbisnis tidak mempersoalkan untung atau rugi, akan tetapi seolah-olah terjadi apakah perusahaan itu telah menghasilkan uang bersih. Kemudian tersamar dalam perjudian. Uang hasil kejahatan didirikan suatu usaha perjudian sehingga uang itu dianggap sebagai uang judi, atau memberi nomor undian berhadiah dengan nomor menang dipesan dengan harga tinggi sehingga uang itu dianggap sebagai hasil menang penjudian. Kemudian penyamaran dokumen. Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri. Keberadaan uang itu didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa, sehingga ada kesan bahwa uang itu merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan. Rekayasa itu misalnya dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor sehingga uang itu dianggap hasil kegiatan ekspor-impor. Kemudian pinjaman luar negeri. Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, sehingga uang itu dianggap diperoleh dari pinjaman atau bantuan kredit dari luar negeri. Rekayasa pinjaman luar negeri. Uang hasil kejahatan itu tetap berada di dalam negeri, namun dibuat rekayasa dokumen seakan-akan bantuan pinjaman dibuat di luar negeri. Yang selanjutnya ada pelaku money laundry. Kejahatan terorganisir itu termasuk pencurian uang, pelakunya juga lebih dari 1 atau 2 orang. Terorganisir dalam pengertian itu terdapat kerjasama di antara pelaku dan masing-masing pelaku terdapat berada pada tempat yang berlainan. Pencucian uang sebagai kejahatan terorganisir itu dilakukan oleh orang yang menguasai dunia penyedia jasa keuangan, baik bank maupun non-bank. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dapat saja dilakukan oleh siapa saja. Akan tetapi, untuk melanjutkan ke tingkat pencucian uang,
itu diperlukan pengetahuan khusus tentang dunia penyedia jasa keuangan. Bahkan harus menguasai ilmu pengetahuan komputer. Pencucian uang merupakan kejahatan kera putih atau white collar crime. Kejahatan kera putih itu tidak ada rumusan yang jelas baik dari sisi kriminologi ataupun dalam perundang-undangan. Pergerakan kejahatan kera putih itu sangat luas yang dapat meliputi perekonomian, keuangan, dan biasanya dilakukan secara terorganisir atau organized crime. Kejahatan kera putih dilakukan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi mulai dari manual hingga extra sophisticated atau super canggih yang memasuki dunia maya atau cyberspace. Sehingga kejahatan kera putih dalam bidang pencucian uang disebut dengan cyber laundering, merupakan bagian dari cybercrime yang didukung oleh pengetahuan tentang bank, bisnis, elektronik banking yang cukup. Kemudian yang selanjutnya ada metode. Ada 3 metode yang dipergunakan melakukan pencucian uang. Yang pertama ada buy and sell conversion, ada offshore conversion, dan ada legitimate business conversion. Yang pertama, buy and sell conversion. Metode ini dilakukan melalui transaksi barang dan jasa. Suatu aset dapat dijual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual lebih mahal dengan mendapatkan fee atau diskon. Selisih harga yang dibayar kemudian dicuci secara transaksi bisnis. Barang atau jasa dapat diubah menjadi hasil yang legal melalui rekening bank pribadi atau perusahaan di suatu bank. Kemudian yang kedua ada offshore conversion. Uang hasil kejahatan itu dikonversi ke dalam wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak untuk kemudian didepositokan di bank yang berada di wilayah tersebut. Negara yang termasuk atau berciri tax haven memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat. Akan tetapi, sistem rahasia bank sangat ketat. Birokrasi bisnis itu cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat sehingga pembentukan usaha trust fund. Untuk mendukung usaha itu, pelaku juga memakai jasa pengacara, akuntan dan konsultan keuangan dan pengacara pengelola dana yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara tersebut. Kemudian yang ketiga ada legitimate business conversion. Metode ini dengan melakukan kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan hasil uang kotor. Uang kotor kemudian dikonversi secara transfer, cek atau alat pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya pelaku bekerja sama dengan perusahaan yang rekeningnya dapat digunakan sebagai terminal untuk menampung uang kotor. Untuk instrumennya sendiri, jadi instrumen itu berupa lembaga penyedia jasa, baik penyedia jasa keuangan berupa bank ataupun non-bank maupun non-keuangan. Ada 8 instrumen yang dipergunakan dalam pencucian uang. Yang pertama ada bank dan lembaga keuangan lainnya, kemudian ada perusahaan swasta, ada real estate, kemudian deposit taking institution dan money changer, ada institusi penanaman uang asing, kemudian pasar modal dan pasar uang, emas dan barang antik, dan yang terakhir kantor konsultan keuangan. Yang selanjutnya ada tahap pencucian uang. Yang pertama ada tahap penempatan atau placement. Jadi tahap ini merupakan tahap pengumpulan dan penempatan uang hasil kejahatan pada suatu bank atau tempat tertentu yang diperkirakan aman guna mengubah bentuk uang tersebut agar tidak teridentifikasi. Biasanya sejumlah uang tunai dalam jumlah besar dibagi dalam jumlah yang lebih kecil dan ditempatkan pada beberapa rekening di beberapa tempat. Kemudian yang kedua ada tahap pelapisan atau layering. Jadi layering itu merupakan upaya untuk mengurangi jejak asal muasal uang tersebut atau ciri-ciri asli dari uang hasil kejahatan tersebut atau nama pemilik uang hasil tindak pidana dengan melibatkan tempat-tempat atau bank di negara-negara di mana kerahasiaan bank akan menyulitkan pelacakan jejak uang. Tindakan ini dapat berupa seperti mentransfer ke negara lain dalam bentuk mata uang asing, kemudian pembelian properti, kemudian pembelian saham pada bursa efek menggunakan deposit yang ada di bank A untuk meminjam uang di bank B, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tahap penggabungan atau integration. Jadi tahap ini merupakan tahap mengumpulkan dan menyatukan kembali
uang hasil kejahatan yang telah melalui tahap pelapisan yang tadi dalam suatu proses arus keuangan yang sah. Pada tahap ini, uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali sebagai hasil tindak pidana. Muncul kembali itu saat sebagai aset atau investasi yang tampak legal. Yang selanjutnya ada upaya penanggulangan money laundry. Jadi untuk Indonesia sendiri atau dalam negeri, tanggal 19 Desember 1988, Indonesia itu telah bergabung dengan organisasi internasional UN Drugs Convention dengan komitmen untuk memberantas kasus money laundry internasional. Kemudian Indonesia mengambil langkah untuk memberantas kasus money laundry di dalam negeri dengan menciptakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Indonesia juga menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai salah satu tindak pidana dan mengambil langkah-langkah dengan membuat peraturan-peraturan tertentu agar pihak yang berwajib dapat mengidentifikasi, melacak, dan membekukan atau menyita dana yang tidak jelas asal-usulnya. Kemudian Bank Indonesia memberikan langkah konkret dalam menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI tahun 2001 tentang penetapan prinsip mengenai nasabah atau Know Your Customer Principles. Peraturan penetapan prinsip mengenai nasabah itu didasarkan pada Basel Committee on Banking Regulation dalam Core Principle for Effective Banking Supervision, di mana penerapan prinsip mengenai nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank. Maka bank juga perlu menetapkan prinsip mengenai nasabah secara lebih efektif. Prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer Principle tersebut juga didasarkan sebagaimana yang dikemukakan oleh FATF untuk pencucian uang, di mana prinsip mengenai nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian di tahun 2002, pemerintah membuat UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, yang berlaku diumumkan pada tanggal 17 April 2002. Hal itu dilakukan untuk menanggapi keputusan FATF tanggal 23 Juni 2001 yang memasukkan Indonesia sebagai salah satu negara di antara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif untuk memberantas aksi money laundry. Sebagaimana terdapat dalam daftar yang dirilis oleh Financial Action Task Force on Money Laundering atau FATF, yang merupakan satgas dari Organization for Economic Cooperation and Development. Dengan demikian, undang-undang ini ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia. Tidak ada dalam pasal-pasal tersebut tidak membuat pengertian dari pencucian uang. Namun dalam penjelasan pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa pencucian uang adalah upaya yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Yang selanjutnya, upaya penanganan money laundry secara internasional. Pada tahun 2002, Menteri Kehakiman dan HAM pada saat itu menyatakan akan segera memberlakukan undang-undang untuk memberantas kasus money laundry. Diharapkan undang-undang tersebut itu dapat memberantas pelaku money laundry di luar negeri, terutama bagi mereka yang melakukan di negara-negara yang belum melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, seperti Singapura. Indonesia juga telah menjadi anggota UN Drugs Convention. Dengan adanya organisasi tersebut, diharapkan akan muncul upaya untuk melakukan pemberantasan kasus money laundry di tingkat internasional. Hal tersebut merupakan awal untuk pengawasan internasional terhadap kasus money laundry. Selanjutnya, anggota dari organisasi tersebut diwajibkan untuk menjadikan kasus money laundry sebagai suatu kriminal dan kejahatan berat, sehingga setiap anggota diharuskan mengambil langkah untuk membuat undang-undang dan peraturan untuk melaksanakan komitmen tersebut. Yang selanjutnya, pengaturan hukum. Pada tahun 1988, UN Drugs Convention yang ditandatangani oleh 106 negara, dan Indonesia itu menjadi salah satu negara anggota yang kemudian baru meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya, pada tahun 1989 dan 1990, negara-negara yang tergabung dalam Group 7 melahirkan The Financial Action Task Force on Money Laundering.
atau FATF yang bertujuan mendorong negara-negara agar menyusun peraturan perundang-undangan untuk mencegah mengalirnya uang hasil perdagangan narkotik baik melalui bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kemudian bulan April 90, FATF itu memperluas pesertanya mencakup pusat keuangan 15 negara yang kemudian mengeluarkan rekomendasi yang paralel dan UN Drug Convention agar negara-negara itu menciptakan peraturan perundang-undangan mengawasi money laundering. Kemudian tahun 1998 dibentuk Basel Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices yang terdiri dari perwakilan-perwakilan bank sentral dan badan-badan pengawas negara industri, di mana bank harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menetapkan identitas nasabahnya yang dikenal dengan Know Your Customer Rule. Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10 tahun 2001 tentang penerapan prinsip mengenai nasabah yang telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21 tahun 2003. Walaupun secara de jure BI telah mengeluarkan peraturan BI tersebut tentang penerapan prinsip pengenalan nasabah, namun peraturan ini tuh sulit diterapkan untuk memberantas transaksi money laundering. Jadi peraturan ini tuh dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, di mana bank itu wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, untuk kepentingan peradilan dan perkara pidana atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, atau dalam hal si nasabah meninggal dunia sehingga ahli waris yang sah itu wajib diberitahukan mengenai simpanan nasabah yang bersangkutan. Akan tetapi peraturan penerbitan Bank Indonesia tersebut itu belum dianggap cukup oleh FATF untuk menanggulangi pencucian uang. FATF sendiri sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan praktek pencucian uang. Indonesia kemudian dimasukkan dalam daftar negara wilayah yang tidak bekerja sama dengan NCCTS pada bulan Juni 2001 oleh Organization for Economic Cooperation and Development dari FATF. Dan hal ini berlangsung sampai dengan Februari 2002. Mengingat FATF menganggap kurang ada upaya Indonesia dalam memerangi pencucian uang yang dibuktikan dengan belum adanya program penegakan hukum pencucian uang yang efektif. Belum ada tindakan hukum terhadap para pelaku juga kejahatan money laundering. Belum ada peningkatan kerja dalam lembaga keuangan untuk memerangi praktik money laundering. Juga belum ada sistem yang mewajibkan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Baru pada 2005, Indonesia dikeluarkan dari daftar hitam setelah FATF mengadakan review langsung ke Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para pemimpin instansi menangani money laundering. Kemudian pada 17 April 2002 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang melalui Lembaran Negara Nomor 30. Undang-undang ini tidak mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan pencucian uang, tapi hanya dalam penjelasan dinyatakan bahwa upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang dapat diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal dengan pencucian uang atau money laundering. Tindak pidana tersebut itu tindak pidana sebagaimana yang dimaksud undang-undang ini, seperti harta kekayaan yang berjumlah 500 juta atau lebih atau nilai setara yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, berbeda dengan undang-undang yang tadi atau Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, perubahan undang-undang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 yang tadi, di mana pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam pasal 1 angka 1
Perubahannya yang pertama, pengertian penyedia jasa keuangan yang diperluas meliputi jasa keuangan lainnya yang terkait dengan keuangan guna mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat. Kemudian perluasan definisi transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian pembatasan jumlah hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana dihapus karena penentuan suatu perbuatan dapat dipidana tidak bergantung dari besar kecilnya hasil tindakan pidana yang diperoleh. Kemudian ruang lingkup tindak pidana diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan, di mana pelaku tindak pidana berupaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil asal-usul tindak pidana. Kemudian jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan itu dipersingkat. Kemudian terdapat ketentuan baru untuk menjamin adanya kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik anti tipping off, bahkan dengan disertai sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang terakhir, penjabaran lebih rinci dan lebih tegas dalam beberapa pasal mengenai ketentuan kerjasama bantuan timbal balik di bidang hukum atau mutual legal assistance. Kemudian yang selanjutnya, dampak pencucian uang terhadap laporan keuangan. Jadi dampak pencucian uang pada laporan keuangan itu harus dipertimbangkan ya, baik dari segi konsekuensi langsung maupun tidak langsung dalam mewakili keadaan bisnis secara wajar. Sementara dampak langsung itu jelas penting, karena konsekuensi tidak langsung bisa sama pentingnya dan sering diremehkan oleh manajemen. Pencuci uang itu cenderung menggunakan badan usaha yang lebih sebagai saluran daripada sebagai sarana untuk mengambil alih aset secara langsung. Untuk alasan ini, pencucian uang jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mempengaruhi laporan keuangan daripada penipuan seperti penyelewengan aset. Akibatnya, tidak mungkin terdeteksi dalam laporan keuangan. Juga bentuk-bentuk lain dari aktivitas penipuan biasanya mengakibatkan atau hilangnya aset atau pendapatan. Sedangkan pencucian uang itu melibatkan manipulasi sejumlah besar hasil gelap untuk menjauhkan mereka dari sumbernya dengan cepat dan tanpa menarik perhatian. Meskipun pencucian uang itu jarang berdampak langsung dalam laporan keuangan, hal ini juga memiliki konsekuensi. Yang pertama, dari sisi kepentingan penegakan hukum. Lembaga penegak hukum dapat bertindak atas kecurigaan bahwa suatu bisnis telah disusupi oleh pencuci uang. Sejumlah besar waktu dapat dikaitkan untuk menanggapi permintaan dari lembaga penegak hukum, mulai dari permintaan penemuan dan perintah pengungkapan hingga perintah pembekuan aset. Kemudian pencabutan regulasi. Bisnis jasa keuangan dapat dicabut lisensi dan piagamnya jika ditemukan pelanggaran signifikan dalam sistem dan kontrol AML-nya. Atau anti money laundering. Yang selanjutnya ada bencana operasional, ada juga kemungkinan perampasan perdata atas aset atau tuntutan turunan pemegang saham ketika ditentukan bahwa lembaga itu lalai dalam tugasnya dan memfasilitasi pergerakan dana. Dan yang terakhir, kerusakan reputasi. Kemudian yang selanjutnya, kerusakan reputasi. Mungkin implikasi yang paling signifikan bagi sebuah institusi adalah risiko reputasi yang menyertai kejadian atau bahkan tuduhan pencucian uang. Kombinasi antara yang terhormat dan tidak terhormat, bisnis dan kejahatan merupakan proposisi yang menarik bagi media. Juga penemuan pencucian uang di sebuah institusi dapat merusak kepercayaan penabung dan investor yang sebelumnya setia, mendorong mereka untuk mencari di tempat lain. Sebuah merek di mana sumber daya yang signifikan telah diinvestasikan dapat dirugikan jika pencucian uang diduga atau ditemukan. Yang selanjutnya itu ada contoh kasus. Ke kabar lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Emir Syahsatar dan ex-dirut PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka kasus pencucian uang. Emir Syah dan Sutikno diduga melanggar pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya Emir Syah dan Sutikno telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pembelian mesin pesawat dari Rolls-Royce. Dalam kasus suap, Emir Syah diduga menerima suap dari Sutikno sebesar 1,2 juta euro dan 180.000 dolar Amerika Serikat.
Jadi ada tambahan pencucian uang kepada ESA dan SS sebagai pengembangan dari kasus yang lama. Para tersangka diduga melanggar pasal berikut. Tersangka ESA dan SS diduga melanggar pasal 3 atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang. Jadi mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia, Hadinoto Sudikno, itu didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas suap yang diterima terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat. Dakwaannya yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yaitu terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Jaksa KPK itu mengungkapkan dalam kurun 2009 hingga 2014, Hadinoto menerima fee terkait pengadaan pesawat dan mesin pesawat sebesar $2.974,8 Amerika, 477.540 euro, dan $3.777.637,58 dolar Singapura. Ia menggunakan rekening di Standard Chartered Bank Singapura dengan nomor sekian. Terhadap uang tersebut, terdakwa dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut. Perbuatan pertama, Hadinoto mentransfer uang hasil suap menggunakan rekening miliknya ke rekening milik beberapa anggota keluarga, yaitu Tuti Dewi, Putri Anggraini Hadinoto, dan Rudianto Hadinoto. Jaksa mengatakan Hadinoto mentransfer $130.000 Singapura ke rekening milik Tuti, $18.724,5 Singapura ke rekening milik Putri Anggraini Hadinoto, dan $30.000 Singapura ke rekening milik Rudianto Hadinoto. Kemudian perbuatan kedua, Hadinoto mentransfer uang senilai $2.200.000 Singapura ke beberapa rekening di Standard Chartered Bank Singapura atas nama Hadinoto Sudikno. Jaksa menyebut selain rekening nomor sekian, Hadinoto memiliki 8 rekening di Standard Chartered Bank Singapura yang dibuka dalam kurun waktu 6 Juni 2011 sampai 9 November 2015. Kemudian perbuatan yang ketiga, Hadinoto menarik uang tunai yang tersimpan dalam rekening nomor sekian dan nomor sekian atas nama Hadinoto sebesar $1.095.000 Singapura. Modus yang lazim dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang diantaranya transaksi palsu dengan menyebar beberapa rekening. Yang selanjutnya, hubungan akuntansi forensik dan investigasi dengan anti money laundering. Ketika pencucian uang itu dicurigai atau kontrol dianggap rentan terhadap penyalahgunaan, penyidik akuntansi forensik itu dengan pengetahuan yang diperlukan tentang AML dapat dilibatkan untuk melakukan penyidikan, diagnostik kepatuhan, atau tinjauan kontrol. Banyak investigasi pencucian uang dimulai dengan tinjauan rinci transaksi dan dokumen yang terkait dengan pelanggaran tertentu, bukan dengan kontrol tingkat tinggi. Dari proses seperti itu, penyelidik akuntansi forensik yang ditugaskan untuk melaksanakan tinjauan umumnya akan membentuk pandangan bawah ke atas dari lingkungan kontrol dan memastikan apakah itu konsisten dengan rezim peraturan yang mengatur yurisdiksi tersebut. Meskipun cakupan penetapan AML ditentukan berdasarkan kasus per kasus, dalam praktiknya ketiga aspek seperti investigasi, diagnostik kepatuhan, dan tinjauan kontrol, kemungkinan besar akan tercermin pada tingkat yang berbeda-beda. Penugasan itu tergantung sendiri kemungkinan besar berasal dari salah satu dari dua sumber atas permintaan regulator atau lembaga. Penugasan ini jelas berbeda dari audit laporan keuangan karena mereka berfokus pada secara khusus kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan serta transaksi pencurigaan tertentu dan bukan pada proses akuntansi keuangan atau hasil keuangan yang dilaporkan oleh entitas. Audit dan pencucian uang, bagaimana sih hubungannya?
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pencucian uang kemungkinan hanya memiliki efek terbatas pada keakuratan laporan keuangan. Namun, skandal pencucian uang di lembaga keuangan atau perusahaan komersial dapat merusak reputasinya dan mempertaruhkan masa depannya. Status perusahaan yang diatur dan standar audit yang relevan dari yurisdiksi di mana dia beroperasi menentukan sejauh mana sih pencurian uang ditangani selama audit laporan keuangan. Ada kemungkinan bahwa dalam beberapa keadaan yang dibahas sebelumnya, sebuah perusahaan melakukan tindakan ilegal. Jika hal ini terjadi, berbagai standar auditing yang mengatur perilaku auditor ketika suatu tindakan ilegal mungkin telah atau memang terjadi akan diterapkan. Profesional akuntansi selain auditor eksternal lebih mungkin daripada eksternal auditor akhir untuk menemukan bukti pencucian uang. Auditor laporan keuangan biasanya hanya menguji sampel kecil dari transaksi aktual yang menerima atau mengeluarkan uang tunai selama tahun fiskal. Selain itu, transaksi pencucian uang biasanya disamarkan agar terlihat seperti transaksi bisnis yang sah. Akuntan internal sendiri berdasarkan sifat pekerjaan mereka sehari-hari, dan oleh karena itu pengetahuan mereka yang lebih baik tentang transaksi bisnis mereka sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, mohon langsung ditanyakan atau tulis di kolom chat. Terima kasih. Baik, Mas Robertus, saya izin bertanya ya. Nama saya Nisa. Nah, saya mau bertanya nih, dari penjelasan tentang money laundering yang telah saudara sampaikan, menurut Mas Robertus, apa sih dampak money laundering terhadap ekonomi itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana sih dampak money laundering terhadap ekonomi itu sendiri? Yang pertama, kita harus melihat dari dua sisi ya. Yang pertama, mikro dan makro. Untuk ekonomi mikro, dampaknya cara perolehan uang yang ilegal mengganggu jalannya mekanisme pasar. Esensi sistem pasar itu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap pemilikan pribadi atas faktor-faktor produksi maupun atas barang-barang serta jasa-jasa yang digunakan untuk keperluan konsumsi. Namun, dengan adanya peluang perolehan uang yang ilegal dengan menunjukkan tidak adanya perlindungan dari penguasa hak milik, pasar menjadi tidak efisien. Yang ditunjukkan dengan meningkatnya biaya transaksi pasar, adanya akses yang asimetris pada informasi pasar yang menyebabkan transaksi bersifat zero sum, dalam arti bahwa keuntungan suatu pihak dapat membawa kerugian bagi pihak lain. Kemudian yang kedua, transaksi keuangan untuk melegalkan hasil perolehan uang yang ilegal membawa dampak penurunan produktivitas pada masyarakat. Kemudian dilihat dari ekonomi mikro, tindak pidana pencucian uang untuk menghindarkan kewajiban pembayaran pajak yang berarti mengurangi penerimaan negara. Kemudian, apabila transaksi keuangan yang dilakukan adalah dengan membawa uang yang ilegal ke luar negeri, maka akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri. Selain itu juga mengakibatkan berkurangnya dana perbankan yang menyebabkan kesulitan bank melakukan ekspansi kredit. Kemudian, apabila negara memperoleh sejumlah uang ilegal dari luar negeri, maka akan menambah kegoncangan stabilitas ekonomi makro. Terlebih untuk negara yang tidak memiliki cukup banyak instrumen moneter sehingga tidak mampu mensterilisasi dampak moneter pemasukan yang modal. Jika bank sentral memberi devisa yang masuk itu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai tukar luar negeri mata uang nasionalnya, jumlah uang yang beredar akan bertambah dengan cepat dan tambahan jumlah yang beredar itu menyulut inflasi, sehingga akan menimbulkan gangguan pada keseimbangan internal perekonomian. Akan tetapi, jika bank sentral tidak membeli devisa yang masuk akan menguatkan nilai tukar mata uang nasional yang menyebabkan berkurangnya insentif kegiatan ekspor. Pengurangan ini akan menambah defisit neraca pembayaran luar negeri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.